Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam bimbingannya, dalam lindungannya, dan agar kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk petunjuk dan diberikan kekuatan untuk selalu di jalannya. Mari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita sukses, ya. Kita siapkan dan kita visualisasikan kita di panggung kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seringkali saya seringkali saya mendengarkan pertanyaan dari teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian, kenapa hidup ini kok selalu diuji?
kenapa hidup ini kok selalu banyak ujian, banyak masalah, banyak cobaan. Ya ini pertanyaan yang sering kali teman-teman sekalian, ya mungkin pertanyaannya selalu ya saya sering mendengarkan dan mungkin kita juga dalam benak kita masing-masing juga bertanya kenapa hidup kita selalu diuji, ya kenapa? Karena memang kita memang jawabannya bagaimana, ya atau mengapa demikian di dalam menghadapi kehidupan yang seperti ini, ya mengapa? Karena manusia selalu diuji. Kenapa? Jawabannya karena manusia memang masih hidup. Karena kita masih hidup, maka selalu ada ujian dan ujian. Hakikatnya Allah, karena Allah akan senantiasa menguji hambanya selama ia masih hidup. Selama kita masih hidup, kita akan selalu diuji, dan diuji dengan berbagai macam ujian. Sedangkan jika kita telah wafat, ya, kita tidak ada ujian lagi. Yang ada yaitu kita akan dimintai pertanggungjawaban dari kehidupan kita, dari ujian-ujian selama ini Allah berikan, ya. Jika manusia ujiannya bisa bisa terlalu nyaman hidup di dunia, kalau ya bisa kesusahan begitu ya. Namun juga ada orang mungkin barangkali jika hidupnya terlalu nyaman di dunia tanpa ada ujian. Ada Pak itu hidupnya nyaman-nyaman aja, tidak ada ujian, bisa jadi itu yaitu namanya istidot atau luluan. Hidupnya nyaman-nyaman aja tanpa ujian, bisa jadi itu akan menimbulkan eh, karena mereka cinta terhadap dunia, dan maka Allah akan memberikan istidot atau luluan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan kalau mereka berbuat mungkar, berbuat apa itu kemaksiatan, tapi nyaman-nyaman aja, nikmat-nikmat aja, itu bisa jadi karena istidad atau luluan. Jadi itulah janji Allah. Maka ujian dunia hanya sementara, teman-teman sekalian. Maka yang perlu kita ketahui, ujian dunia itu hanya sementara, ya sementara selama kita masih hidup. Nanti setelah wafat tidak akan lagi merasakan lagi ujian. Beban yang kita rasakan di dunia ini tidak bersifat seterusnya, selamanya atau abadi, ya. Jadi begitu kita nanti meninggal, maka akan kita akan meninggalkan, kita akan meninggalkan itu semua. Ya, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita lewat firman-Nya supaya Dia memberi, yaitu dalam Quran surat An-Najm ayat 31, maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Jadi memang pahala balasan-balasan itu tidak langsung di dunia, nanti di akhirat. Maka selalu ada kebaikan kalau kita yakini, kita percayai bahwa selalu ada kebaikan dalam setiap ujian yang menimpa manusia. Seorang mukmin dalam kondisi kesusahan akan mendapatkan kebaikan berupa apa? Pahala orang yang bersabar. Pahala orang yang bersabar. Dalam kondisi lapang juga senang atau sukses, bahagia, ia akan mendapat kebaikan berupa pahala orang yang kalau kita bersyukur, ya, kita berupa pahala bersyukur. Maka senantiasa bergantian kondisi tersebut antara sabar dan syukur. Dalam kesusahan kita sabar, dalam kondisi kenikmatan kita harus bersyukur, itu ya. Sesungguhnya dijelaskan lagi dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, sesungguhnya dalam yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan bersyukur, dua tadi. Jadi kenikmatan itu juga ujian, apakah kita bersyukur atau tidak. Kesusahan kita itu juga ujian, apakah kita sabar atau tidak. Maka harus kita yakini ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan kepada seorang hambanya berupa nikmat harta, kesehatan, anak-anak yang baik, anak-anak, kenikmatan lainnya, bukan merupakan bukti, itu merupakan bukti
Allah meridhai memuliakannya. Begitu juga ketika Allah memberikan kesempitan, kesusahan, kekurangan harta, atau musibah sakit, atau musibah lainnya, tidak pula menunjukkan bahwa Allah tidak ridho atau menghinakannya. Tidak demikian. Jadi begitu ada banyak banyak harta itu bukan berarti Allah juga memuliakan kita. Begitu juga kalau kita itu kesusahan bukan berarti Allah menghinakan kita, tidak. Kalau ada kebanyakan orang itu demikian kan, oh kalau bahagia Allah memuliakannya, kalau kondisi susah Allah, itu hanya persangkaan sebagian manusia, manusia saja ya. Allah Ta'ala uh, tidak demikian. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu ia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka ia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasinya rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ini Allah sudah. Padahal tidak demikian. Maka sejatinya kelapangan, kesempitan, keduanya itu adalah dua-duanya ujian. Sejatinya hidup ini ujian. Setiap kita, setiap muslim, setiap pribadi, ketika menghadapi kedua kondisi tersebut, kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Jika setiap muslim bertakwa, sungguh Allah akan memberikan pahala, balasan, ganjaran yang sama, yakni pahala dan surga. Itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka kita harus meyakini bahwa Allah akan memberikan petunjuk taufik kepada kita dengan berbagai macam cara. Ada yang diberikan tetapi harus taufiknya itu, petunjuknya itu berbagai macam cara. Ada yang melalui ujian terlebih dahulu, ada pula dengan merasakan kelapangan terlebih dahulu, tapi tidak membuatnya begitu diberikan kelapangan, begitu diberikan kemurahan rezeki, tapi tidak menjadikannya lalai atas perintahnya. Ya, itu teman sekalian. Semoga kita harus mampu melewati itu semua, ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka kita juga harus memahaminya. Dalam hal ini, setiap mukmin dihadapkan pada setiap mukmin akan dihadapkan pada 5 macam ujian. Ya, yang pertama, jadi mukmin itu menurut hadis uh, Ad-Zailani ya, um, itu diterangkan di situ ada 5 ujian ya, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian. Mukmin menghasutnya. Yang pertama yaitu munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan selalu menyesatkannya. Ya, itulah juga diterangkan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 diterangkan bahwa 5 hal ujian tadi sejalan dengan Al-Quran yang menerangkan bahwa adapun manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, mereka tidak diuji, tidak demikian. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Maka ujian yang pertama yaitu mukmin, begitu kita sukses ya, maka sesama mukmin juga mereka dengki, iri hati atau dengki. Demikian itu teman-teman sekalian. Kemudian kaum munafik juga membencinya. Sifat munafik lebih berbahaya, yaitu orang yang munafik itu sering menampakkan wajahnya baik, seakan-akan baik, padahal dirinya menyampaikan permusuhan di belakang, di dalam hatinya atau di belakangnya. Itu kadang-kadang juga demikian. Selanjutnya juga orang kafir yang memeranginya. Itu orang kafir selalu selalu dia memusuhi orang Islam atau atau setan dan berusaha mencelakakan orang Islam. Orang kafir itu adalah pendukung kebatilan, setan dan berusaha mencelakakan orang Islam. Itu musuh kita atau ujian-ujian yang selalu kita akan hadapi. Kemudian nafsu yang selalu menentang kita. Nafsu itu selalu mengajak kepada kesesatan. Ya, selalu musuh mukmin yang paling banyak ini adalah nafsu yang ada dalam dirinya. Untuk itu kita wajib membersihkan hati kita, diri kita, dan akhlak kita agar selalu bersih. Ya, selanjutnya yaitu kita
setan, musuh yang nyata, yaitu selalu berusaha menyesatkan kita. Yang kelima tadi. Mudah-mudahan dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa hidup ini memang ujian-ujian terus, ya. Dan tadi ada beberapa memang ujian yang selalu akan menyesatkan kita. Maka yaitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka untuk melawan ancaman tersebut yang kami sampaikan, yaitu ada mukmin yang dengki, setan, nafsu, dengan potensi yakni usaha sungguh, maka kita yang supaya kita itu tetap di jalan Allah, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh, ya, ibadah wajib, ibadah sunnah, ya, menjadikan milik kita sebagai sarana untuk terus kita mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa semoga semoga apa? Semoga kita selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan itu murni dari saya pribadi. Kami berdoa untuk teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, siapapun yang telah ketemu dengan saya, siapapun kami doakan semoga mereka semua dalam bimbingan, dalam petunjuk, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau dilanjut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وضعت الواقعة وليس الوافية كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يتقابلون مخلدون بأكواب ومار وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فكة مما يتحيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وضحى ممدود فظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا وعربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ودين يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على حنث العظيم وكانوا يقولون إذا مسنا كنا ترابا وإذا عملنا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمرجعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر وزقوم فملون منها البطون فالشاربون على من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون لقد علمتم ونشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولو نشاء لجعلناه حطاما فلم تفقهون إنا نظن نحن المحرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فصبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم وما تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ألف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فصلاة أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فاستبق باسم ربك العليم صدق الله العظيم